Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita melanjutkan kesepakatan kita untuk memupuk dan menyiram rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun agak berat karena cuacanya panas, terus perutnya juga agak bagaimana, ketambahan di meja ada bakpia. Lengkap godaan kita hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kemarin kita bahas tentang sisi romantisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siang ini kita mungkin perlu juga membahas tentang sisi kemanusiaan, sisi manusiawinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan beliau itu manusia biasa, tapi ya tidak biasa. Muhammadun basyarun walaisa kal basari. Jadi contoh sisi manusiawinya Nabi Muhammad SAW itu di waktu muda itu ternyata beliau pernah patah hati. Jadi yang patah hati tidak cuma Bu Eri, Bu, tapi ternyata beliau Rasulullah juga pernah patah hati. Jadi kurang lebih ceritanya ketika umur sekitar 25 tahun Nabi, dari kan kalau manusia umur segitu laki-laki kan baru tangguh-tangguhnya itu. Nak bagus ya kayak bagus-bagusnya. Rosa ya rosa-rosane. Terus wajarlah beliau menaruh rasa asmara pada seorang gadis sebayanya. Kebetulan gadis itu putri pamannya sendiri, putri dari Thalib Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib. Jadi pamannya Nabi itu, yang namanya Ummu Hani kalau nggak salah. Itu satu riwayat mengatakan sudah ada benih-benih asmara itu. Tapi ternyata paman Nabi Abu Thalib itu punya keputusan yang lain, sehingga putrinya yang bernama kalau nggak salah Ummu Hani itu dinikahkan dengan putra dari tokoh suku apa itu. Jadi Nabi agak bagaimana itu. Tapi oleh Allah beberapa waktu setelah itu mak comblang dari Sayyidah Khadijah datang itu, sehingga terjadilah pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Itu contoh satu sisi manusiawinya. Tapi bagaimanapun tetap beda. Jadi tidak seperti kita, misalnya rasa cintanya juga beda mungkin. Kalau kita dari cinta 100% itu mungkin yang 90 berapa itu nafsu. Termasuk ibadah kita. Kadang ibadah kita itu dari 100% ibadahnya itu kalau di total mungkin isi okeh nafsunya. Bu Mudi dulu pernah saya ya toh? Pernah saya sindir itu. Ngajinya kan pengen dapat banyak beliaunya. Kalau ya coba Budi ingat itu ngaji dengan ngundang okeh nafsunya, karena marme itu okeh. Padahal kan sebenarnya tidak harus itu. Kalau tidak dipaksakan seperti itu, sebenarnya yang rasa malah semakin aduhai gitu nah Quran itu. Jadi jangan tersinggung loh Bu. Ini cuma saya untuk contoh aja. Jadi itu bisa ditimbang-timbang sendiri.
bisa ditimbang-timbang sendiri itu antara apa ya, keinginan untuk ibadah dan nafsu. Jadi dalam hal ini berarti kita harus kembali ke adab-adabnya. Kita boleh seperti, tapi kita asal kembali ke adab-adab beberapa hal itu nanti insya Allah akan kembali pada. Agak melenceng sedikit, kemarin saya juga ngobrol sama Pak Zen itu kaitannya adab tadi. Jadi kadang sesuatu itu kita anggap benar, tapi ternyata jebule ya ora pas. Misalnya mencintai seseorang, nresnani sedulur, bener toh itu? Nresnani itu betul nggak kalau sesama saudara sayang itu betul nggak? Tapi kalau bentuk sayang kita tidak kembali ke adab, saya kira akan berbenturan dengan hal yang lain. Contoh kemarin yang saya obrolkan itu sedulur dhewe loro tele-tele itu. Kok kita tega moto itu, tega ngambil gambarnya. Niatnya apik nresnani ning misalnya kita sendiri sing tele-tele, karena saya pernah tele-tele ya. Saya Ramadan kemarin itu tele-tele betul karena sebulan penuh saya tidak kuat untuk tarawih. Aku pas ngene iki nak dipoto apa ya rasa sakit hati itu. Kira-kira kalau Anda pas tele-tele difoto itu sakit hati enggak? Nah, ini sekedar apa ya, intermezzo saja. Intermezzo PR untuk kita angan-angan sendiri. Kita kembali ke sisi manusianya Nabi tadi ya. Terus hari ini kita baca 2 hadis pendek kelanjutan dari cara bersisir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abul Ahwas 'anil As'ab bin Abi Sya'an an abihi an Masruf an Aisyah qalat Sayyidah Aisyah ngendika ingkana setuhune iku ana rasul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yuhibbu yakti demen sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tayammuna ing ento ndingenake anggotane sing tengen fi tuhurihi ing dalam sesuci idza tatahhara nalikane sesuci sapa Kanjeng Nabi wa fi tarajjulihi lan jungkatan idza tarajjala nalikane jungkatan sapa Kanjeng Nabi wa fi ti'alihi nalikane sandalan idza ta'ala nalika wa fi ti'alihi lan sandalan idan ta'ala nalikane sandalan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah niku la yuhibbut tayammuna. Niki sing bisa ditiru kita ini. Jadi seneng ngawali kegiatan-kegiatan sesuci, serandalan, terus jungkatan itu yang sebelah kanan dulu. Jadi kalau suatu kecil masih ada ini. Ada perintah dari orang tua, tapi sekarang wis ora sempat kita untuk itu harus dimulai dengan yang kanan, sisiran kanan. Oh, yang baik-baik itu dilakukan dengan yang kanan. Jadi termasuk suaminya mencium istrinya itu yang kanan dulu. Kalau terlanjur cium yang pipi kiri, bilang, Pak diulangi yang kanan dulu. Gitu. Harusnya seperti itu. Jadi ya mau gak niku di anu piyambak-piyambak sing jelas kaitannya dengan ini sunnah yang bisa ditiru seperti itu. Tapi kadang ada sesuatu sunnah yang tidak bisa kita tiru. Nabi kan biasa makan, beliau itu dahare pakai 3 jari kan, karena di sana kurma. Kalau gini pakai soto mau pakai 3 jari kapan rampungnya itu. Jadi tolong mengambil sunnah-sunnah itu ya yang sesuai atau yang pas dengan kita. Pakaian apalagi
Nabi itu pakaian paling yang disenangi itu kan gamis. Tapi kalau model orang-orang Indonesia yang tubuh pasulnya itu agak rendah, itu pakai gamis itu lucu. Apa mana jubah ira-ira wong Arab. Betul-betul lucu itu. Bagus ora. Kalau di sini paling Pak Novi sama Pak Adep ini kalau pakai jubah agak Pak Hanafi hilang nganggo jubah. Tapi sing agak pantas mungkin cuma Pak Arif sama Pak Novi kutoro gagah. Nah aku apa meneh medeni itu. kayak apa manuk gemak nak pakai jubah itu. Jadi dan menurut para ulama kita berpakaian yang model seperti ini juga sudah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nah agama yang diajarkan oleh Nabi itu fleksibel sekali. Nak kekhusyuan bahaya itu. Contoh, kita zaman sekarang beribadah pakaian bapak-bapak, kalau yang putri kan biasanya cuma pakai mukena ya. Kalau bapak-bapak kan wis nganggo apa? Serban, pakai apa itu. Tapi Nabi itu pernah sholat, berarti kan sunnah Nabi juga. Itu cuma pakai sarung sing ditalekke di leher itu. Sarung kayak sing tadi gue kayak sarung terus kemolke terus ditalek ke sini itu loh. Pernah nggak? Waktu kecil kan ditalek kayak itu loh. Ya kita terus keiklan. Nabi pernah sholat seperti itu. Maka pada zaman tabiin semasa itu wong sholat itu dua anu kabeh, dua nganggo jubah, pokoknya tertib sekali. Lah ada satu sahabat Nabi yang masih sugeng niku jubahe karo serbannya itu disandal ke nang masjid. Terus beliau sholat mempraktekkan Nabi itu. Udah diprotes karo tabiin. Jenengan itu sahabat Nabi kok berpakaian seperti itu. Nah ya Nabi mbiyen itu sholat seperti ini. Sampean do iso berpakaian seperti itu kan karena ada. Jadi sahabat tadi ngasih tahu kepada orang-orang yang kurang mampu, berarti sholat seperti itu tidak apa-apa gitu. Tidak kok harus sholatnya pakai jubah, pakai itu tidak. Ini juga masukan buat ketua fatayat. Fatayat kan pertemuan mesti seragam kayak hijau-hijau nih kata. Aku mikir karena eneng wong desa kayak orang di seragam kayak melu pengajian kayak dingak-dinguk beliau kayak sing bertanggung jawab ketuanya kayak aku ya pernah. Saya pernah itu di Masjid Purba itu seragam. Bahkan ira-ira guru men ya. Apa jilbabnya kudu podo itu. Saya cuma andaikan ada satu orang ibu, mungkin ibu muda yang suaminya belum mampu untuk membelikan, ngono kayak, nah orang apa ya ora dingak isin ya. Ini sekedar guyon Bu. Nah dianggap serius ya ditukokke berarti jamaah. Gitu ya Bapak Ibu tadi yang kaitannya dimulai dari yang kanan ini bisa kita tiru, tapi cara Nabi itu sing manusiawi karena Nabi juga mempersilahkan. Kalau ngilmu sing kaitan kesehatan ya disemanggake, ngilmu pertanian ya wis disemanggake dokon cari ilmu sendiri ora kok semuanya nirukan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada yang kalau ditiru itu tidak pas. Contohnya tadi, makanya Nabi kok saklek oleh sunnah. Bu Mudik mau makan bakso pakai 3 jari lah ya, rampungnya sesuk sore. Haddatsana Muhammad bin Babsar qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hasan anil Hasan an Abdullah bin Mughaffal qala la ini juga mandika sapa Abdullah naha nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli tentang jungkatan niku illa hiban kon sesekali. Berarti nak dili-dili jungkatan mboten entuk. Pak Hanafi sekong omah jungkatan, tekan kene ucul helm jungkatan, bar istirahat jungkatan, bar sholat jungkatan, dilarang. Gurkon sesekali. Iki nak dikiaske maca anu ra ya. Ibu-ibu kan kalau di sini kan betul arang lah ngerti wong maca. Biasanya nah guru-guru TK kan agak ada ngapa wis ngene. Itu. Nah orang delik. Siap foto dari.
Bapak Ibu, jadi tadi di awal kita bicara tentang sisi manusiawinya Nabi. Jadi Nabi juga pernah dikerumpiung bojone Pak Arif. Jadi Nabi itu pernah didemo oleh istri-istri beliau kaitannya dengan nafkah. Pernah itu. Nabi sampai memerah mukanya karena menahan marah itu. Gimana? Nafkah lahir. Bu Lilis, dilanjut nggak ini? Akhirnya bangsa nafkah ana sing protes sesan. Jadi ini kaitannya karena berbulan-bulan itu le protes dengan Nabi. Kula ki wis berapa bulan ki dapur kula, maksudnya pawon iki mboten ngebul. Jadi beliaunya do makan cuma air putih dan kurma itu. Jadi kalau nak bahasa ngebul itu biasanya jangan makannya itu daging. Rata-rata nak sayuran yang dibeli di sana ya daging kambing itu. Makanya Nabi kalau paling seneng kan paha kambing itu kanjeng Nabi itu. Kalau saya tidak paha kambing saya. Iya Pak. Saya ulang. Sisi manusia Nabi tadi. Nabi ya pernah dikerumpiung. Podo berarti. Nah, tapi kan dikerumpiung itu tadi diselamat ke Allah dengan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab itu dikatakan dokon milih kowe lah kowe iki arek milih dunya barek milih aku. Kemudian isi-isinya nangis semua itu. Jaluk ngapura datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal keluarga itu cemburu dan sebenarnya keseharian itu banyak sekali cerita kaitannya kecemburuan antara istri yang lain dengan istri Nabi yang satu, yang Sayyidah Aisyah. Contoh kecil, sahabat Nabi ku nak ngenai hadiah kanjeng Nabi, rata-rata nak pas Nabi itu ada di tempat Sayyidah Aisyah. Lalu rak marai Mary liane kan, oleh do foya-foya, masa foya-foyane untuk suguhan macam-macam kondelalah pasti. Itu juga diprotes dan masih banyak lagi protes-protesnya dan tinggu modal untuk minggu depan saja cerita-cerita itu. Yang jelas dua hadis tadi kita harus membiasakan untuk memulai nganggo serandal ya pakai mulai dulu dengan kaki kanan, nyopotnya dengan kaki kiri, mau pakai baju ya pakai sebelah kanan dulu dan setelahnya. Termasuk yang tadi romantis-romantisnya juga yang kanan dulu jangan lupa. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.